Halo guys, balik lagi di seri kuliah skripsi hukum. Pada part sebelumnya kita udah bahas mengenai Das Sollen dan Das Sein. Lalu untuk memulai skripsi hukum kita juga udah jelaskan bahwa kita harus paham dulu kita mau ambil jurusan apa, program kekhususan apa di Fakultas Hukum. Nah sekarang kita mau lanjut nih, kita akan bahas gimana kita cari inspirasi judul skripsi hukum kita. Simak terus di perkuliahan skripsi hukum. Memahami penjurusan di dalam Fakultas Hukum itu sangat penting ya, sangat kritikal. Kita mau fokus di bidang apa nanti. Nah, dengan kita memahami kita di jurusan apa, apakah hukum bisnis, perdata, pidana, tata negara, administrasi negara, nah kita harus tahu nih konsep-konsep dasar yang ada di dalam jurusan kita itu apa. Nah, itu sangat penting untuk kita menulis skripsi kita supaya kita paham dan kita bisa mempertahankan itu di sidang skripsi. Mau pakai chat GPT pun syarat utamanya kita harus tahu dulu konsep dasar di dalam jurusan yang kita ambil. Misalkan di jurusan hukum administrasi negara, ya mau nggak mau kita harus tahu konsep dasar mengenai jabatan dan pejabat misalnya itu. Atau kita di jurusan hukum tata negara, ya kita harus tahu konsep dasar mengenai politik hukum, pembentukan hukum seperti apa. Atau kita bahas di jurusan pidana, ya kita harus tahu konsep mengenai aparat penegak hukum dalam konteks hukum pidana gimana. Lalu kalau hukum bisnis ya kita harus tahu hukum-hukum di perseroan seperti apa. Nah kurang lebih konsep-konsep dasarnya kita harus tahu dulu. Jurusan apa yang kita mau harus tahu dulu. Nah kalau kita sudah mau menulis skripsi, otomatis biasanya kita sudah tahu penjurusan kita ada di mana. Nah nanti kalau kita sudah tahu konsep dasar kita di jurusan mana, nanti mencari inspirasi judul itu kita bisa cari berita yang berkembang di berbagai media lah. Itu berita-berita itu, dari satu berita itu kita bisa menguraikan banyak judul skripsi. Jadi tergantung dari jurusan apa yang kita ambil, masing-masing nanti bisa menggunakan perspektifnya masing-masing terhadap berita yang sama. Nah, supaya lebih gampang, langsung aja kita contohkan ya ke berita. Lihat di layar nih, ada berita viral nih mengenai KPK ya. KPK tidak lagi bisa menindak korupsi di lingkungan BUMN. Nah, ini kan jadi perdebatan. Perdebatan utamanya dilihat di layar nih, ada mengenai kerugian BUMN tidak lagi dikategorikan sebagai kerugian negara. Lalu ada lagi pejabat BUMN tidak dikategorikan sebagai penyelenggara negara. Ini menjadi perdebatan. Nah ini yang disebut dengan isu hukum yang bisa kita teliti. Kenapa? Karena menjadi perdebatan. Nah dengan kita tahu, oh saya jurusan apa, konsep dasarnya kita tahu, nah kita tahu dari berita itu kita mau menulis skripsi dari perspektif apanya. Misalnya jurusan kita hukum administrasi negara, itu udah jelas menjadi domainnya hukum administrasi negara, misalnya pejabat BUMN statusnya. Nah itu apakah penyelenggara negara atau enggak. Nah ini kita contohin nih, misal kita tahu nih ada perdebatan mengenai status penyelenggara negara, pejabat BUMN apakah penyelenggara negara atau bukan. Nah ini kita contohkan nih ya, judulnya misalnya tinjauan yuridis terhadap
status pejabat badan usaha milik negara pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang badan usaha milik negara. Nah, itu baca aja ya di layar ya. Jadi faktanya kan sudah ada perdebatan. Apakah statusnya ini sebagai penyelenggara negara atau enggak? Ini sama-sama pejabat BUMN. Nah, dalam kita menulis judul itu harus ada dua variabel. Di sini yang tadi yang saya merahkan itu satu variabel, yaitu status pejabat badan usaha milik negara. Karena itu yang menjadi objek perdebatannya, maka itulah representasi dari dasainnya. Jadi variabel satu menggambarkan faktanya, perdebatannya, dasainnya. Lalu variabel kedua adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dan seterusnya. Itu variabel kedua, itu dasolennya. Jadi sebenarnya apa yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025? Sekarang ada perdebatan mengenai status pejabatnya, itu faktanya. Lalu sebenarnya apa yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 2025? Itu dasolennya. Nah, ini yang kita analisa nanti, pertentangan antara dasain dan dasolennya, perdebatan yang ada dan apa yang dikehendaki oleh aturan hukumnya dalam aturan undang-undangnya, sehingga kita bisa menjawab permasalahan yang ada. Nah, di sini kan ada juga frasa tinjauan yuridis. Nah, tinjauan yuridis ini umum dipakai karena umumnya metode penelitian di dalam skripsi hukum itu yuridis normatif. Nah, itu biasanya bisa menggunakan frasa tinjauan yuridis di depannya, itu untuk memperkuat bahwa penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif. Tapi yang penting adalah setiap judul harus memuat dua variabel yang merepresentasikan antara dasain dan dasolen. Walaupun bisa juga ya judul skripsi hukum kita itu nggak harus pakai frasa tinjauan yuridis, bisa. Misalnya nih, kita fokus ke yang kedua ya. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menindak tindak pidana korupsi di lingkungan BUMN pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang badan usaha milik negara. Nah, ini kalau kita jurusannya hukum pidana. Kita ngelihat dari aspek KPK sebagai aparat penegak hukum. Apakah dia masih memiliki kewenangan atau tidak? Nah, ini kan tidak menggunakan kata tinjauan yuridis. Apakah judul ini sah? Ya sah, karena sudah memenuhi dua variabel, yaitu kewenangan KPK dalam menindak tipikor di lingkungan BUMN satu variabel, karena itu yang menjadi perdebatannya, itu yang menjadi dasain apakah KPK masih memiliki kewenangan atau tidak. Dasolennya adalah apa yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. Dengan adanya undang-undang ini, apa implikasi hukumnya, apa akibat hukumnya dengan status kewenangan dari KPK. Nah, ini nggak pakai kata tinjauan yuridis, jadi kita boleh direct kepada objek permasalahannya langsung, yaitu kewenangan KPK-nya. Ini boleh sepanjang ya kita merepresentasikan ada dua variabel di dalam judul skripsi kita, dan dua variabel itu merepresentasikan pertentangan antara dasain dan dasolen. Nah, seperti ini boleh karena dasainnya ada perdebatan mengenai kewenangan KPK pasca Undang-Undang BUMN yang baru. Nah, selain itu kalau misalnya jurusannya kita HTN ya, hukum tata negara, itu bisa nih judulnya, contoh ya dari berita yang sama kita bisa bikin judul pergeseran politik hukum terhadap status kerugian badan usaha milik negara pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang badan usaha milik negara, dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 48 garing PUU 11 Romawi garing 2013. Jadi kalau HTN memang agak rumit ya karena dasolennya naik.
Dasolennya adalah kita meneliti objek penelitiannya, dasainnya itu menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. Jadi kita meneliti kok ada pergeseran politik hukum ya. Jadi kita menelitinya bukan perdebatan mengenai yang terjadi di lapangan, meskipun perdebatan itu juga dibahas, tapi objek fokusnya adalah undang-undangnya. Kalau di HTN itu lebih kepada kebijakan undang-undangnya dianalisis. Dasolennya naik, yaitu Undang-Undang Dasar yang sudah ditafsirkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 48 tahun 2013. Nah, kalau hukum tata negara begini. Nah, kita harus tahu konsep dasar mengenai politik hukum dulu, sehingga kita bisa tahu kenapa DPR melakukan perubahan konsep yang tadinya kerugian BUMN merupakan kerugian negara menjadi bukan kerugian negara. Dan itu nanti kita uji dengan dasolennya, yaitu putusan MK nomor 48 tahun 2013. Apakah kebijakan yang dikeluarkan oleh DPR di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 ini bertentangan dengan konstitusi atau tidak? Politik hukum yang diambil ya, bertentangan dengan putusan MK atau tidak? Nah, ini dari berita yang sama kita juga bisa membuat judul yang merupakan domain dari jurusan hukum tata negara. Nah, dari berita yang sama kita juga bisa misalnya jurusan hukum bisnis, karena di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 itu ada berkaitan dengan business judgment rule. Di dalam hukum bisnis, di hukum perseroan terbatas itu bahas tuh, ada tuh mengenai business judgment rule, yaitu tanggung jawab direksi perseroan kalau misalnya dia merugikan perusahaan tapi akibat dari risiko bisnis. Itu konsep business judgment rule. Nah, ini akhirnya diadopsi di dalam Undang-Undang BUMN. Misalnya judulnya nanti menjadi penerapan business judgment rule di lingkungan badan usaha milik negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang badan usaha milik negara. Ini juga ada dua variabel ya, ada penerapan business judgment rule di lingkungan BUMN sebagai dasolennya, fakta yang mau kita teliti sebagai akibat hukumnya dari berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, yaitu sebagai dasolennya. Jadi judulnya harus memuat antara dasain dan dasolennya, harus merepresentasikan hal tersebut. Nah, kesimpulannya di perkuliahan kali ini, dalam kita mau mencari inspirasi judul dan mau merumuskan satu judul skripsi hukum yang baik, itu ada dua hal yang harus kita perhatikan. Pertama, harus familiar dengan konsep dasar di dalam jurusan yang Anda pilih. Yang kedua, dalam merumuskan judul harus memuat setidaknya dua variabel yang merepresentasikan dasolen dan dasain. Nah, dua faktor itu kalau kita sudah kuasain, maka kita bisa membuat judul yang baik dan benar dalam skripsi hukum. Nah, untuk perkuliahan selanjutnya, tunggu saja di part selanjutnya.